selamat pagi saudara. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalan dulu sebab ini kali pertama saya bisa sharing di depan. Nama saya Michelle, saya dari unit SOG bersama-sama dengan Ibu Nita. Ada teman-teman saya, ada Ajeng, ada Jessica, dan kami bergerak di anak-anak dan juga rumah singgah. Ya, kita semua tahu bahwa di hari-hari ke depan, di masa-masa ke depan, di tahun-tahun ke depan, akan ada sangat banyak tugas, akan ada sangat banyak pekerjaan, mandat demi mandat dan lawatan demi lawatan yang harus kita selesaikan di 38 provinsi, bahkan bangsa-bangsa, amin. Dan salah satu kuncinya untuk kita bisa menyelesaikan setiap lawatan demi lawatan adalah untuk kita menjadi sehat. Firman dan pesan Tuhan di awal tahun, Ibu PMI menyampaikan bahwa di tahun 2024 setiap kita harus berbuah. Tetapi bahkan buah yang bisa dinikmati, buah yang baik hanya tumbuh dari pohon yang sehat. Mari kita sama-sama baca di Amsal 4 ayat 10 sampai 12. Amsal 4 ayat 10 sampai 12 saya akan bacakan. Dengarkan aku anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan dan tidak akan tersandung pada waktu berlari. Janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu. Orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekali lagi, menjadi sehat adalah salah satu kunci untuk kita menyelesaikan setiap lawatan dengan kuat. Menjadi sehat untuk setiap kita bisa berlari lebih cepat, punya stamina yang lebih banyak, punya stamina yang lebih kuat, punya kekuatan yang lebih besar. Dan maka dari itu, mari pastikan setiap hati kita sehat agar kita bisa menyelesaikan setiap tugas dan setiap panggilan, setiap lawatan dengan kuat. Amin. Nah, masuk. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi sehat? Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Misalnya kalau habis puasa 12 jam, 16 jam, enaknya buka puasa pakai apa? Nasi Padang, ayam goreng, bakmi goreng mungkin? STHR ya. Boleh next slide. Hari itu saya ingat Mahanaim lagi puasa semuanya. Dan hari itu saya ambil yang paling lama. Dan kebetulan hari itu juga kegiatannya sangat padat. Jadi saya udah berandai-andai nanti kalau mau buka puasanya apa. Saya udah, wah kayaknya enak nih kalau makan ayam goreng KFC. Jadi waktu 25 menit sebelum buka puasa saya udah cepet-cepet lari ke KFC. Naik mobil ke KFC sama Jessica kalau gak salah waktu itu. Pesen, nah kira-kira ini menu saya. 2 ayam paha atas, ini 2 ayam paha atas, 1 nasi, 1 cream soup, dan juga float, leci float yang ada es krim, yang ada soda. Wah itu makanan enak banget waktu habis puasa lama capek. Makan berbuka dengan KFC, 2 ayam, wow itu enak sekali buat saya. Dan tetapi ternyata menurut penelitian waktu perut kita kosong, waktu kita lapar dan kita makan junk food dan kita makan semua yang tidak sehat, itu meningkatkan resiko penyakit, meningkatkan asam lambung, meningkatkan kolesterol dan semuanya. Dan bahkan ada seorang anak di TikTok yang membuat sebuah video setelah puasa, setelah nggak makan dan perutnya kosong. Hari itu dia makan burger McD dan semuanya. Dan hari itu bukannya tambah kenyang, tapi malah tambah lapar dan tambah kosong perutnya. Dan hal yang sama berlaku untuk setiap hati kita dan jiwa kita. Manusia punya sangat banyak kelaparan dan kekosongan di dalam jiwa. Tetapi, dan itu yang membuat kita menghalalkan segala cara untuk mengisi setiap kelaparan.
itu membuat kita menghalalkan segala cara untuk mencari makanan apapun yang enak buat kita. Tapi tidak semua hal itu baik untuk kita konsumsi. Mari kita sama-sama baca di firman-Nya 1 Korintus 10 ayat 23. Saya akan baca dari terjemahan TPT. Kamu berkata, karena anugerah kami dapat hidup bebas seperti apa yang kami mau tanpa aturan. Itu tidak benar, karena tidak semua hal mendukungmu untuk tumbuh. Kamu berkata, kami diizinkan untuk memilih apapun yang kami pilih. Mungkin benar, tetapi tidak semua hal membuat rohmu bertumbuh. Salah satu bagaimana caranya untuk sehat adalah yaitu untuk menjadi konten dan penuh, tetapi dari sumber yang benar, dari sumber yang sehat. Sedikit kesaksian, salah satu kelaparan dalam jiwa saya adalah saya ini sangat butuh divalidasi bahwa saya adalah seorang anak yang sangat membanggakan, sangat pintar, sangat berprestasi. Jadi saya kejar itu semua untuk memenuhi setiap kelaparan dan kekosongan itu lewat prestasi akademik. Hari itu mimpi saya yang paling besar adalah untuk jadi dokter. Selain karena di keluarga saya belum ada yang jadi dokter, kayaknya keren ya kalau saya jadi dokter gitu. Jadi buat saya akan sangat membanggakan buat orang tua saya, buat om tante saya buat lihat, wah ini Michelle dokter pertama di keluarga. Wah. Jadi saya pengen jadi dokter untuk membuktikan diri saya bisa. Terus hari itu waktu kelas 12 saya dapat kesempatan untuk daftar perkuliahan ke universitas negeri lewat jalur undangan. Wah itu membuat saya sangat senang dan buat saya kayak wah jangan-jangan ini jalan Tuhan buat saya jadi dokter, buat saya masuk dalam kedokteran. Dan hari itu saya konsultasi ke pemimpin saya dan beliau dengan semua hitungan beliau berkata, Shell, sebaiknya jangan beliau berkata. Dan waktu beliau bilang gitu, saya galaunya bukan main. Saya gak pernah galau segalau itu. Saya galau bukan 1-2 minggu Bapak Ibu Saudara. Saya galaunya sampai 4 bulan. Jadi dari bulan Februari sampai hampir-hampir mau ujian sekolah, itu galau. Saya gak pernah nangis, maksudnya sulit lah untuk nangis. Tapi di rumah kalau kepikiran, Shell sebaiknya jangan. Itu di rumah saya bisa nangis sampai guling-guling, aduh malu banget. Cuman karena saya berpikir waktu saya gak bisa masuk kedokteran universitas negeri, itu seperti mimpi-mimpi saya, dunia saya runtuh dan hancur. Karena cara apa lagi saya bisa membanggakan keluarga saya. Gitu. Maka itu sekali lagi sangat penting untuk kita konten dari sumber yang benar, dari sumber yang sehat. Banyak hal membuat kita penuh, membuat kita bertumbuh. Banyak hal bukan membuat kita penuh, membuat kita bertumbuh, tapi membuat kita tetap kosong, bahkan bertambah sakit. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, waktu menurut penelitian, waktu perut kita kosong dan kita makan makanan yang real food, makanan-makanan sehat, sayur, makanan yang belum diproses, makanan buah-buahan, penelitian mengatakan bahwa itu akan meningkatkan kekuatan otot, menurunkan resiko serangan jantung, menurunkan resiko stroke, menurunkan resiko kolesterol, dan itu semua hanya dengan kita makan makanan sehat, makanan-makanan yang real food. Saya punya oma, beliau sempat kena kanker, tapi sembuh, dan semenjak sembuh, beliau gak pernah menyentuh makanan-makanan yang junk food, makanan-makanan yang digoreng-goreng. Selalu selama hidupnya makan makanan yang sehat. Dan terbukti beliau lebih kuat dari saya. Jadi kalau saya lagi nginep di rumah oma, pagi-pagi itu pasti selalu jogging. Saya nemenin oma jogging jalan pagi. Dan saya itu cuman kuat jogging 15 menit. Dan saya akan balik pulang ambil sepeda. Nah saya temenin oma saya jalan 1 jam, saya naik sepeda di belakangnya. Karena saya gak kuat jalan, terlalu capek. Oma saya kuat jalan 1 jam, bahkan 1,5 jam juga kuat gitu.
bisa sambil ngobrol, sambil belanja. Saya nggak kuat, saya pulang, saya ngambil sepeda. Kadang juga saya pulang, duduk tidur lagi, nggak kuat saya. Karena oma saya makan makanan yang sehat seperti itu. Dan faktanya memang saat di dalam kita kosong, apa yang kita makan selanjutnya itu menentukan apakah kita akan menjadi sehat atau apakah kita akan menjadi tambah sakit dan tambah tidak berdaya. Saya mau baca juga dari Matius 5 ayat 6. Saya akan baca versi The Message. You're blessed when you've worked up a good appetite for God, His food and drink, and is the best meal you'll ever eat. Dan memang makanan terbaik untuk setiap kita, untuk setiap kelaparan, untuk setiap kekosongan di jiwa kita. Makanan yang paling sehat adalah Tuhan sendiri. Dan apakah waktu kita, mungkin kita lapar akan cinta, apakah kita mencarinya dari, mungkin buat yang anak muda dari pacar, atau mungkin dari teman-teman, atau waktu saya lapar akan validasi, apakah saya akan cari dari manusia untuk memenuhi setiap kekosongan itu. Tetapi sekali lagi, apa yang kita makan, waktu kita makan semua yang gak sehat, semua yang tidak baik, itu tidak akan menumbuhkan setiap roh kita. Itu tidak akan membuat setiap roh kita menjadi kuat dan menjadi sehat. Dan kalau kita makan makanan yang tidak sehat itu, apakah kita bisa menyelesaikan setiap lawatan? Maka itu hari ini mari kita pilih untuk makan makanan yang sehat, makan makanan yang baik untuk hati, untuk jiwa kita, untuk roh, tubuh dan jiwa kita, yaitu Tuhan sendiri. Nah, saya punya satu video. Ini video lama, kartun lama, saya suka nonton tapi waktu saya umur 3 tahun. Ini kartun Popeye. Ya, kartun Popeye. Boleh ada audionya juga, boleh di play. Nah, ini Popeye dengan anak-anaknya. Hari ini menu spesialnya bayam. Ya, dibuatin bayam buat anak-anaknya. Makanan sehat. Kata anak-anaknya, tapi kita gak suka bayam. Kita sukanya burger. Mukanya sebel dikasih bayam. Gak mau, sukanya burger. Ini loh, kalau kamu makan makanan yang sehat, kamu itu bisa jadi sangat kuat. Loh, hilang. Kemana? Mau ke restoran sebelah makan burger ternyata. Mungkin seringkali kita seperti ini. Tapi Tuhan bilang jangan. Sini duduk makan yang sehat. Coba makan dulu yang sehat. Loh, masih hilang lagi. Makan, ayo makan yang sehat sampai dirantai. Sampai dirantai Bapak Ibu. Sampai dijelasin 3 kali, ini loh kalau kamu makan sehat itu seperti ini. Berunding ceritanya. Wah, jadi kuat. Jadi sehat. Ya, itu videonya. Ya, jadi sekali lagi di depan akan ada sangat banyak tugas, akan sangat banyak lawatan demi lawatan yang harus kita kerjakan dengan sangat kuat. Tapi jangan sampai kita sakit di tengah jalan. Makanya kita harus makan makanan yang sehat, yaitu Tuhan sendiri. Mari pastikan setiap kita diisi dan konten dari sumber yang benar, sumber yang sehat, agar setiap kita bisa terus sehat untuk menyelesaikan setiap tugas dan lawatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Buat setiap kami bisa memilih setiap makanan yang sehat buat hati kami, buat jiwa kami. Buat kami tidak mencari dari tempat yang lain.
Karena kami tahu kalau kami cari dari tempat yang lain, itu tidak akan membuat setiap kami bertumbuh. Tapi itu akan membuat setiap kami tambah sakit. Tapi mari Tuhan, tolongi setiap kami untuk memilih makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang benar, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.